Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, damai sejahtera Tuhan menyertai setiap kita. Topik kali ini adalah berbicara tentang pemeliharaan Allah di tengah kesulitan. Yang saya ambil dari Keluaran 13 ayat ke-17 sampai 22. Berbicara topik ini, saya teringat kepada Nabi Elia waktu dia dipanggil oleh Allah. Allah memberikan dia kesempatan untuk bisa menenangkan diri di Sungai Kerit. Sungai Kerit menggambarkan kesendirian, menggambarkan kesepian, menggambarkan kesunyian. Dan di tengah-tengah situasi seperti itu, Allah menunjukkan pemeliharaan bagi Nabi Elia, mencukupkan makanan bagi dia, mencukupkan minuman bagi dia. Dan akhirnya Elia sukses dipimpin oleh Tuhan. Dan dalam perikop tadi di ayat yang ke-21 di situ berkata, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang maupun malam. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, padang gurun itu adalah masa-masa yang sangat sulit bagi Israel. Suatu perjalanan yang harus mereka lalui. Tidak ada cara lain. Masa di mana mereka kehilangan banyak potensi di dalam hidup mereka. Dan juga masa di mana banyak sekali gugur pahlawan-pahlawan Allah dalam sejarah Israel. Padang gurun menggambarkan bagaimana sebuah keadaan yang sangat panas, yang tentu tidak disukai oleh banyak orang. Padang gurun juga menggambarkan kekeringan, di mana sulit untuk dilewati. Padang gurun juga menggambarkan keadaan yang terus berubah-ubah, yang seolah-olah sulit mendapatkan pegangan yang pasti. Padang gurun juga menggambarkan kesendirian, di mana banyak orang mengalami kesulitan dalam hidup mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu di tengah-tengah pembentukan di padang gurun yang dialami orang Israel, mungkin mereka ada yang berpikir mereka sedang dijebak, mungkin mereka sedang ditinggalkan, mungkin mereka berpikir mereka sedang dihukum oleh Allah dalam hidup mereka. Tetapi Tuhan mempunyai maksud yang indah bagi mereka. Yang pertama, sebagai ujian bagi hati mereka, bagaimana mereka akhirnya murni di hadapan Tuhan. Juga sebagai masa persiapan bagi mereka untuk masuk ke negeri Kanaan, sebuah negeri yang Tuhan janjikan dengan berkat yang melimpah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini kita menghadapi pergumulan yang berat. Seluruh dunia menghadapi kesulitan yang berat. Banyak orang berduka, banyak orang sakit, banyak orang kesulitan makanan dalam hidup mereka. Seluruh dunia juga mengalami keterpurukan secara ekonomi. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak perusahaan tutup. Dan juga banyak orang dirumahkan. Kalau ada orang bertanya, apakah sulit? Teramat sulit. Kalau ada orang bertanya, apakah berat? Teramat berat. Kalau ada orang bertanya, apakah bosan? Sangat membosankan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini? Mengajarkan kepada kita, tetaplah melangkah ke depan. Ada berkat Tuhan yang tersedia bagi kita. Tetaplah tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, karena kita harus percaya kepada Tuhan. Tetaplah melayani Tuhan dalam seumur hidup kita, dan tetaplah berkomitmen untuk setia kepada Tuhan dalam seumur hidup kita. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata bagi kita, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan
apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita selalu yakin bahwa hari depan kita penuh harapan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai setiap kita. Amin.